Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di pagi hari ini ibadah Rabu pada tanggal 11 Desember 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 206 ayat 3. Nadi sondo au Tuhanku, nama sombah au Tuhan. Ilu ni mataku, ku sombah ondo Tuhan. Rohami maturo aku, nama Sihol audiho. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu, ya Tuhan Allah kami, sumber berkat dan kehidupan kami, yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Engkau yang merencanakan setiap apa yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami. Kiranya senantiasa menjaga dan memelihara kami Tuhan, untuk setiap waktu yang kami jalani, sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah juga hari ini Tuhan menguatkan dan memampukan kami. Namun sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itulah komunikasi kami kepadamu, sebab kami tetap bersama-sama dengan Engkau dalam setiap aktivitas hidup kami. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan kami dan memampukan kami untuk mengerti maksud Tuhan, agar kiranya itu menjadi terang dan jalan buat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini, pada hari ini yaitu diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Begini dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dalam bahasa Batak dikatakan, odo hiras ni rohata maradopon ibana, molo tapangido manang aha marguru tulomoni rohana, tangi honon nado hita. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, doa merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita. Dan doa ini sangat berkuasa untuk membantu kita dalam setiap perjalanan kehidupan, dalam setiap pekerjaan, bahkan dalam setiap pergumulan hidup kita. Martin Luther juga mengatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya, orang Kristen. Doa adalah penyambung nyawa bagi setiap orang percaya kepada Allah. Itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan iman, sebab jika seseorang tidak berdoa, maka dia seperti berhenti bernapas di dalam kehidupan kepercayaannya. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam doa kita diajak untuk bagaimana memberanikan diri
untuk selalu berdoa dalam kehidupan kita. Meskipun kita tahu bahwa seringkali apa yang kita doakan tidak kita peroleh. Atau mungkin kita sering berdoa tapi tidak mendapat jawaban. Sehingga berkali-kali kita berdoa tetapi tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan. Maka bisa saja kita berhenti berdoa. Dan di sebagian orang bisa mengalihkan doa kepada sesuatu yang agak berbeda. Karena dia berpikir bahwa dari itu dia memperoleh jawaban. Benarkah memperoleh jawaban? Contohnya, kita sering bahkan dalam kehidupan kita, baik orang dewasa, baik anak-anak, baik pemuda dan remaja, sepertinya di zaman sekarang ini, hidup kita ini seperti tidak ada warna jika tanpa memakai gadget atau HP atau sejenisnya dalam sehari, bahkan 1 jam. Sepertinya setiap hari kita terus membuat bahwa gadget itu, HP itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, melebihi daripada doa. Banyak hal yang kita temukan di sana. Segudang pertanyaan yang kita butuhkan, kita ambil HP, kita menemukan jawaban di sana. Dan bahkan mungkin bagi sebagian orang, mereka suka sebelum tidur dan setelah bangun tidur selalu memegang HP dan cari HP dulu. Tapi tidak semua orang saat hendak tidur dan sesudah bangun berserah diri kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupannya. Padahal apa yang kita dapatkan dari apa yang kita pegang, sebuah gadget, apakah sebanding dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan? Orang berpikir Tuhan telah tergantikan oleh benda-benda yang sekarang ini sangat digandrungi oleh orang dengan penemuan-penemuan teknologi yang semakin canggih. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apakah sedemikiannya rasa keyakinan kita telah tergeserkan? Atau kita telah membuat itu semua menjadi sebuah benda berhala yang membandingkan antara Tuhan dengan benda-benda bermana? Atau yang mungkin sudah kita alihkan rasa keyakinan kepada penemuan-penemuan manusia, kepintaran, dan juga teknologi yang diciptakan oleh manusia. Dalam firman ini, dalam kitab 1 Yohanes ini, kita diajak untuk semakin memberanikan diri untuk berdoa, untuk percaya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, menurut firman ini, maka doa kita akan dikabulkan. Di manakah letak kekurangan jika doa tidak dikabulkan? Apakah adanya itu adalah pada Allah atau kekurangannya adalah pada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jawaban Tuhan atas setiap doa setiap orang memang tidak selalu menurut kehendak orang. Karena Allah akan mendengarkan doa menurut kehendaknya. Dan dalam firman ini kita meminta sesuatu kepadanya adalah menurut kehendaknya. Semua yang kita doakan akan terjadi.
Karena kita tidak akan selalu menerima semua yang kita minta daripada Dia. Tapi Allah berjanji, Dia akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Meskipun tidak semua yang kita mintakan akan dikabulkan, tetapi Tuhan juga pernah memberi jaminan kepada setiap orang, kepada orang-orang benar. Dalam kitab Yakobus 2:16b dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Dan hal ini menunjukkan bahwa sama seperti nas firman ini, kita harus berdoa meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan ini dikatakan bahwa doa orang-orang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Namar gogos itu tuh do tangiang nih, partigori, molo dihabur juhon. Namun saat kita berpikir bahwa apakah doa saya dikabulkan? Apakah doa saya dijawab atau tidak digubris sama sekali? Dalam firman ini Tuhan berjanji, apabila menurut kehendaknya, maka doanya akan dikabulkan. Lalu, apakah yang kita doakan selama ini adalah menurut kehendak kita atau menurut kehendaknya, kehendak Allah? Padahal yang selalu kita doakan kepada Tuhan adalah seluruhnya menurut kehendak kita. Dan rata-rata itu menurut kehendak kita. Dan semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan inilah yang membuat bahwa tidak semua yang kita sampaikan kepadanya akan diberikan. Tetapi jaminan memberikan yang kita butuhkan itu pasti. Maka Paulus juga menekankan dalam kitab 1 Tesalonika 5:17. Meskipun tidak semuanya sesuai dengan kehendak kita. Meskipun semuanya tidak selalu dijawab oleh Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Karena dalam kitab Matius juga, Tuhan Yesus pernah mengatakan, jika dua orang sepakat dalam doa, maka doa mereka dikabulkan. Jika dua orang sepakat berdoa, maka doa mereka dikabulkan. Dalam hal berdoa, kita masih harus lebih banyak memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita pasti percaya bahwa setiap yang kita doakan, semuanya itu adalah menurut kehendaknya. Dan kita harus tetap berdoa, sebab kita tahu dalam doa ada kuasa. Dan doa ini adalah nafas kehidupan, penyambung kita kepada Allah. Meskipun Allah itu tahu apa yang ada di seluruh pikiran hati dan apa yang tersirat dalam pikiran kita. Tetapi kita perlu berdoa. Itu adalah komunikasi, menyatakan bahwa kita tersambung dengan Allah dan Allah mendengarkan kita. Dan Allah akan memperhatikan setiap apa yang kita sampaikan kepadanya. Dan menurut kehendaknya, segala sesuatunya akan dikabulkan. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak sebanding dengan apapun yang kita temukan di tengah-tengah dunia ini. Mungkin jawaban dari semua pertanyaan bisa ditemukan di internet, di gadget, yang lain. Tetapi untuk setiap apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, jawabannya bukan di sana, tetapi ada pada Allah. Oleh karena itu, tetaplah berdoa. Sebab doa orang-orang benar sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau yang senantiasa mau mendengarkan kami dari setiap apa yang kami sampaikan kepadamu melalui doa, melalui pujian, melalui harapan,
dalam setiap kehidupan kami, baik di hati, pikiran, dan mulut kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang tetap berkenan di hadapan-Mu selagi kami menyebutkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa dalam setiap doa kami ada Engkau dan kuasa-Mu yang senantiasa memberikan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami setiap harinya dan setiap waktu sesuai dengan perubahan-perubahan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Dan doa ini adalah pengalaman panjang bagi kami. Dari sejak kami kecil hingga besar, kami tahu bahwa Tuhan selalu memberikan jawaban atas doa kami, atas segala yang kami sampaikan di hadapan-Mu, menurut kehendak-Mu, yaitu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu mempercayai doa yang kami sampaikan kepada-Mu. Dan jangan biarkan kami ragu tentang doa kami. Sebab kami harus mempunyai kekuatan di dalam doa. Sebab di dalam doa kami menemukan banyak hal yang Tuhan sudah tentukan buat kehidupan kami. Sepanjang hari ini juga kami mau berdoa buat segala aktivitas kami, buat segala persekutuan kami, buat segala pekerjaan kami, dan segala apa yang kami butuhkan. Ya Tuhan, jagalah hati kami, jagalah pikiran kami, agar kami tetap memiliki hati dengan tulus untuk selalu berdoa kepada-Mu. Sebab sesungguhnya kami telah banyak menikmati dan merasakan buah daripada apa yang kami doakan. Padamu Tuhan kami temukan segala apa yang menjadi kebutuhan kami selama kami di sini dan setelah kami dari sini. Untuk itu sadarkan kami Tuhan, agar kiranya kami tidak takut untuk berdoa, agar kiranya kami tidak segan dan tidak lupa untuk berdoa, sebab itu adalah napas kami, penghubung kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kuatkan kami dan mampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, bersama dengan orang-orang yang kami sayangi, keluarga kami, sahabat kami, saudara kami, dan semua orang yang selalu datang meminta kepadamu. Tuhan, kunjungilah kami dan bantu kami untuk mengerti dan memahami setiap waktu yang kami rasakan pada saat ini, agar kami tetap ingat berserah diri kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dengarkanlah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Di hadapan-Mu Tuhanku, aku sujud bertelut. Linangan air di mataku, itu persembahanku. Berikan